Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan aku Abi Sauki ya. Good job. Kali ini berbeda dengan biasanya ya. Biasanya aku mereview sebuah tempat, kemudian beberapa hal terkait motivasi aku berikan ya. Akan tetapi hari ini sebenarnya bukan beberapa tempat ya, akan tetapi beberapa hal yang termasuk dalam motivasi ya. Yang mana intinya ketika kita melakukan segala sesuatu agar hidup kita itu kemudian menjadi sukses ya, disiplin ya. Jelas itu wajib. Ada beberapa hal yang aku review di sini yang mungkin nanti bisa kita ambil sebuah manfaat ya dari beberapa hal yang akan aku sampaikan. Antara lain adalah yang pertama, fokus yang pertama adalah di dunia pesantren. Kebanyakan ketika malam mereka kemudian bangun malam ya, kurang lebihnya jam 4, kemudian mereka mandi, kemudian tahajud ya, dan sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Kemudian subuh, habis itu setor hafalan-hafalan yang tadi malam sudah dihafalkan ke kiai. Datanglah pagi, aktivitas dilakukan, yang sekolah-sekolah dan kemudian yang tidak sekolah atau yang sudah lulus berarti ada aktivitas lain menghafalkan dan lain sebagainya. Itu mandiri ya. Berikutnya jam 9 ya, nanti sampai jam 10 ya mereka masuk di jam-jam yang merupakan jam wajib belajar, wajib tadarus ya, wajib menghafalkan ya, itu sampai kurang lebihnya jam 10. Habis itu nanti bebas ya, mau melakukan aktivitas karena sudah selesai, yang masak ya masak ya, yang aktivitas lain berbelanja dan lain sebagainya itu dibebaskan ya. Nah, berikutnya duhur. Habis duhur nanti yang mau istirahat ya silahkan istirahat ya. Umumnya mereka gunakan untuk menghafal ya, kemudian tadarus dan lain sebagainya. Sampailah asar yang mereka lakukan ya, biasanya jam wajib asar atau habis asar itu ya. Ya wajib apa? Tadarus Al-Qur'an ya, menghafalkan dan lain sebagainya secara pribadi. Ya, yang sebelumnya harus setor dulu atau dianjurkan setor kepada kiai dari hafalan-hafalan yang sudah didapat ya, ketika pagi hari jam 10 atau habis zuhur ketika ia menghafalkan yang sudah disetorkan kiai habis asar. Setelah itu selesai istirahat, dipersilahkan siapapun santri bebas, yang mau mandi ya mandi ya, maghrib, sholat maghrib ya, dilanjut habis maghrib ngaji ya, sampai isya. Habis isya nanti istirahat sebentar, kemudian datanglah jam wajib jam 8 ya, ternyata tadarus Al-Qur'an dan menghafalkan ya, sampai kurang lebihnya jam 9 malam atau pukul 21 malam. Habis itu istirahat, tapi beberapa anak ya secara mandiri ada yang tetap menghafalkan tadarus atau mengulang ya hafalan-hafalan lama. Nah, tidur, kemudian jam 4 pagi bangun. Nah, itu dilakukan rutinitas ya. Ketika itu sudah dilakukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, maka kurang lebihnya secara umum ya dalam waktu 3 sampai 4 tahun atau 5 tahun mereka hafal Al-Qur'an 30 juz. Seperti itu. Nah, ketika ini dilakukan secara disiplin ya, maka ya keberhasilan, sukses, hafid ya, hafidh akan disandang ya, atau mereka itu kemudian akan membawa keberhasilan sehingga hafal Al-Qur'an 30 juz ya. Nah, akan tetapi ketika tidak serius, banyak batu sandungan yang kemudian mereka sengaja ya untuk menyandungkan diri ya, atau mungkin mereka tersandung ya, macam-macam hal, banyak bermain dan lain sebagainya ya, akhirnya 3 sampai 4 tahun itu meleset. Intinya apa? Kedisiplinan. Sesuatu yang dilakukan disiplin, kontinu ya, keyakinan yang tinggi akan mudah tercapai. Itu yang pertama. Ya. Dan berikutnya yang kedua ya, masih sama fokus. Ketika seseorang sudah lulus dari pondok pesantren, bayangannya biasanya pulang ke rumah itu punya rumah besar, mobil mewah, istri cantik atau suami ganteng gitu, dan lain sebagainya.
ya. Akan tetapi tidak boleh cukup berhenti di situ, karena siapapun yang fokus, siapa yang serius, dia akan mendapatkan sesuatu yang diidamkan, yang diimpikan, menanam menuai. Nah, satu contoh ya. Nah, ini alumnus atau alumni ya dari pondok pesantren itu, beliaunya kemudian fokus ya hanya di Al-Quran saja, artinya tetap setia di Al-Qurannya ya, namun dalam keseharian juga membagi ilmunya dengan berceramah, fokus ya di Al-Quran, tidak tengok kanan kiri. Nah, apa yang terjadi? Meledak. Ya, karena fokus di situ, pesantrennya besar ya, kemudian ya secara ekonomi Allah memberikan ekonomi yang bagus ya. Ini ya, karena fokus tercukupi ekonominya. Bahkan beliau punya bisnis ya di pasar, punya toko. Nah ini ada lagi yang punya toko kitab. Itu yang kedua. Fokus berikutnya ya, ada yang lulus dari pesantren kemudian fokus di dunia praktisi. Berarti ini yang ketiga ya. Yang pertama anak pesantren, yang kedua fokus di Al-Qur'annya setelah lulus, dan yang ketiga fokus sebagai praktisi. Jadi seseorang itu fokus di praktisi, beliau tahunya banyak dan setia kepada doa, setia kepada zikirnya, setia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian karena takwanya, kedekatannya ketika malam ya, banyak zikirnya, oleh Allah diberikan kebutuhannya. Yang beliau lakukan ya, ketika ada tamu, beliau tetap setia kepada doanya. Ya, beliau sangat fokus, penuh kedisiplinan. Ya, jadi sangat setia kepada doa. Walaupun ada tamu, ketika baru berdoa ya dan belum selesai, beliau tidak akan pernah menemui tamu. Itu yang dilakukan beliau ya, dengan demikian komitmen yang luar biasa ya. Orang siap menunggu dari 1 jam 2 jam, bila tidak bertemu maka orang akan datang berikutnya. Maka oleh karena itu kemudian beliau menetapkan ya, ambil keputusan untuk berikutnya ya, selalu setia dengan doa kontinu ya, yang dilakukan dalam keseharian beliau, dan buktinya luar biasa. Inilah arti komitmen. Kemudian di bidang bisnis ya, karena komitmen fokus di satu, beliau sebenarnya cuma punya keahlian terapi bekam saja. Karena fokus ya, buka terapi bekam ditambah terapi pijat ya, dilakukan fokus ya. Dan singkat cerita yang bekerja bukan beliau, akan tetapi karyawannya. Tapi beliau fokus. Fokusnya bagaimana? Ketika itu pernah sesekali melirik ya, ada salah satu temannya yang datang ya, biasalah namanya teman datang itu, kemudian bercerita ya. Nah, karena temannya itu bergerak di pendidikan formal ya, kemudian melirik ke sebuah perguruan tinggi ya, karena temannya punya titel. Akhirnya beliau nyadar dan cepat ambil keputusan kembali fokus ya, hanya terapi bekam dan pijat saja. Tapi apa yang terjadi? Sukses ya, gitu teman-teman ya. Gitu aja ya, jangan lupa dukung selalu channel ini ya agar berkembang. Jangan lupa klik tulisan subscribe, jangan lupa ya like, comment, and share. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.